hasil 3i Network, dan jadi nggak kayak dulu yang harus dikontrakan yang sempit, Pak Pran. Alhamdulillah. Ya, Wow. dahsyat. Pak Tirsanto mungkin bisa sharing dong gimana sih sebelum join di 3i Networks ini ya Pak Frans ya, kita mungkin sedikit melihat ke belakang seperti apa sih Pak Tiswanto yang dulunya sebelum join di 3i Networks, dan kenapa harus bilang revolusi mental ya, apa yang membuat Pak Tiswanto untuk bisa mengalami yang namanya revolusi mental itu sendiri Pak. Oke. Sebelumnya selamat siang dan semangat pagi buat sahabat 3i dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Tiswanto. Saya asli dari Cilacap, cuma saya merantau di Bandung dan sekarang sudah tinggal di Bandung. Saya bergabung di 3i Network ini sekarang sudah jalan tahun ke-6. Ya, jadi sudah melewati masa-masa sulit dan ujian-ujian yang super dahsyat. Itu sudah saya lewati. Dan posisi terakhir per hari ini, ya, saya sendiri alhamdulillah Platinum Agency, kemudian istri Gold Agency. Jadi kalau sahabat 3i pasti paham ya, penghasilan Platinum dan Gold itu pastinya nih di atas 40 dan 20 juta. Jadi kalau digabung kira-kira ya 60-70 juta lah setiap bulan. Ini buat saya pribadi ini satu penghasilan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena di 5 tahun yang lalu tadi juga menarik sekali Bu Esther sama Pak Pran. Kenapa hari ini kita akan mencoba berbagi sharing tentang revolusi mental. Artinya sebuah perubahan itu harus dilakukan. Saya punya sedikit kata-kata bagus bahwa saya dulu tuh di 5 tahun yang lalu ketika belum kenal 3i, saya tuh keturunan dari bukan keturunan orang kaya, pendidikan saya nggak tinggi, pengalaman saya nggak punya, kemudian apalagi semuanya serba amin. Akhirnya setelah saya mengalami perubahan, timbul satu kalimat atau kata-kata yang sangat menarik. Artinya begini, jika kita tidak terlahir dari keluarga kaya, kemudian kita pengen kaya, jika kita terlahir dari keluarga yang bukan keluarga sukses, kemudian kita pengen sukses, maka kita harus mau melakukan perubahan secara ekstrim. Nah, perubahan secara ekstrim seperti apa nanti saya akan dicoba berbagi dengan teman-teman semuanya. Nah, makanya di 5 tahun yang lalu saya ini profesi terakhir jualan telur asin keliling. Jadi bukan pedagang, jualan telur asin keliling dari warteg satu ke warteg yang lain, dari kios satu ke kios yang lain, door to door ke pasar-pasar kaget. Penghasilan saya 50.000. Kemudian saya bergabung 27 Oktober 2014. 3 bulan pertama saya tidak mendapatkan nasabah. Ya, bonus pertama 800.000, bonus kedua 400.000, bonus di bulan ketiga 400.000, bulan ketiga, bulan keempat sekitar 400, 1 tahun 5 juta, 1 tahun setengah 12 juta, 2 tahun pas saya mengerjakan 3i Network, saya posisi gold 30 juta setiap bulan. Artinya ini satu waktu yang sangat singkat menurut saya. Kenapa? Karena hanya dalam waktu 2 tahun bisa punya penghasilan dari 3i Network itu rata-rata 30 juta setiap bulan. Artinya ini tidak akan bisa terjadi kalau kita tidak mau merubah mindset secara ekstrim, merubah mental kita secara ekstrim. Karena sampai saat ini saya punya teman-teman yang sebutnya apa ya, yang satu umuran dengan saya. Kemudian sampai saat ini mereka tidak mau melakukan perubahan, hidup mereka tidak berubah. Mereka masih tetap di jalan di tempat, dan dengan ukuran yang dulu sama tuh sekarang perbedaannya jauh. Kenapa? Karena salah satunya adalah tidak mau melakukan perubahan mental. Nah, mental bisa dirubah ketika ada satu jalan, dan 3i Network adalah salah satu jalan untuk bisa sebagai jembatan untuk bisa menghasilkan dari perubahan mental yang kita lakukan. Begitu Bu Esther. Ya, baik Pak Tiswanto. Jadi ini adalah sebuah perjalanan hidup ya, perubahan dari kehidupan yang biasa-biasa aja ya, mulai dari mindset ya tentunya ya Pak ya, dari ya tadi diberikan ilustrasi tentang mindset orang sukses ya, dan itu mungkin bisa menjadi perbandingan kita sudah nyampe belum ke sana ya Pak ya. Ya, betul. Nah, bagaimana dengan Pak Frans? Apa ada tanggapan lagi Pak Frans? Ya, saya sangat setuju dengan Pak Tiswanto ya, bahwa
kita sering mendengar sikap itu mendahului hasil. Jadi kita tidak mungkin berhasil kalau kita tidak membangun satu karakter atau satu habit atau satu sikap atau satu kepribadian karakter yang sesuai dengan kesuksesan itu sendiri. Tapi permasalahannya kita mungkin banyak orang mungkin tahu teorinya tapi mengalami kendala ketika melakukan prakteknya. Nah ini nanti mungkin Pak Tiswanto ada nih slide-nya kan ya, kita nanti akan saya juga mau belajar nih Pak, banyak tim juga yang mau belajar. Ya saya setuju sekali Pak Tiswanto. Ya cuman memang sedang menunggu Pak Tiswanto mau sharing juga nih, seperti apa sih bagaimana kita bisa merubah karakter apalagi di tengah-tengah masyarakat kita atau mungkin lingkungan, entah itu keluarga, pergaulan yang seringkali kadang nggak mendukung gitu loh ya kan, lu mana bisa sih, kamu mana bisa sih, saya tahu orang tua kamu, saya tahu keluarga kamu, saya tahu masa kecil kamu. Kita sering banget di apa namanya di judge gitu ya, dihakimi atau dinilai orang kan seperti itu, dan itu akhirnya akan membangun mindset, iya ya benar juga, saya ini cuma orang kecil, saya cuma begini, saya cuma begini, mana mungkin seperti itu. Betul ya Pak Tisu? Betul. Jadi kalau ya saya sendiri saat ini kalau perubahan dilihat dari kacamata logika ini sangat mustahil Pak Fran. Jadi kalau menilainya dari logika, dari pengalaman, dari masa lalu, lihat dari keturunan, pendidikan, pengalaman, modal dan sebagainya, Tiswanto tidak mungkin seperti keadaan saat ini Pak Fran. Artinya ya saya dulu merantau cuma bawa dua setel baju lah ke Bandung. Ya kenapa saya merantau? Karena pengen sebuah perubahan. Kemudian di Bandung itu tidak ya, untuk punya rumah buat seorang perantauan punya rumah di Bandung itu sudah satu kebanggaan yang sangat luar biasa. Apalagi bisa mengolah bisa punya rumah, kemudian rumahnya bukan rumah yang biasa tetapi ada di sebuah klaster. Kemudian bisa punya kendaraan roda 4, mobil ya walaupun baru sekarang HRV, itu buat saya sangat mewah. Dan yang paling dahsyat itu bisa menguliahkan anak. Artinya paling tidak saya bisa mewarisi pendidikan yang jauh lebih tinggi dari saya gitu Pak Fran sebagai orang tua. Itu luar biasa. Mungkin inilah kenapa kita perlu revolusi mental. Artinya perlu perubahan yang ekstrim kalau mau. Ya didasari saya dulu bingung Pak Fran ketika orang sukses, setiap orang sukses, setiap saya ikut training, acara dan sebagainya, pasti di situ ada kata-kata bahwa sukses ditentukan oleh 5% skill, 95% sikap. Nah, saya nggak ngerti sikap yang mana, skill yang seperti apa, saya nggak ngerti. Saya pikir, wah kan saya rajin datang ke pertemuan, saya menguasai marketing plan, saya menguasai produk, saya bisa presentasi, saya punya tim dan sebagainya, saya sudah lama, saya rajin datang ke pertemuan, kenapa kok nggak bisa naik posisi ya? Kenapa nggak bisa sukses-sukses ya? Nah ini saya sendiri, sikap itu seperti apa tuh, belum paham saat itu. Baru oh ya begitu saya kesini, kemudian saya mencoba perubahan mental saya, cara pikir saya, pola pikir saya. Akhirnya timbul oh kayaknya ini yang dimaksud dengan sikap. Dan hari ini saya coba berbagi sharing. Mungkin boleh slide-nya Pak Fran? Pak Fran boleh saya kasih slide-nya? Atau bagaimana nih? Boleh. Kita masuk ke materi Pak. Silakan Pak. Oke Pak Fran. Ya. Jadi ini buat teman-teman semuanya. Ini tahun 2020 lah. Tahun 2020 berarti ini satu harus ada perubahan. Saya sendiri di tahun 2020 ini sudah 5 tahun pas bergabung dengan program 3i Network. Artinya dari dari investment, insurance dan income. Ini hanya insurance aja yang saya belum. Kenapa saya pengen panjang umur? Tapi begitu banyak tim-tim yang sudah menerima manfaat dari insurance. Tapi dari investment dan income ini sudah dapat semuanya. Artinya dari selama 5 tahun saya bergabung di program ini dan saya tidak melakukan bisnis apapun di luaran sana. Saya hanya fokus satu bisnis 3i Network. Kemudian perubahan yang sangat luar biasa yang kami rasakan ini begitu dahsyat. Nah tentunya ini tidak akan bisa berubah karena banyak juga yang mengawali 5 tahun yang lalu yang sama-sama dengan saya ya 5 tahun yang lalu bergabungnya bareng bersamaan, kemudian saya datang ke pertemuan, mereka juga datang, kemudian saya presentasi, mereka presentasi, mereka melakukan hal yang sama dengan apa yang saya lakukan. Cuman kenapa posisi dan pencapaiannya bisa berbeda? Nah ini salah satu penyebabnya adalah mental. Jadi
orang sukses itu perlu mental. Jadi apakah yang lebih dominan itu mana? Mental kaya atau mental miskin? Di 5 tahun yang lalu ketika saya tidak ada perubahan, mental saya yang dominan di pikiran saya itu mentalnya miskin. Ya pantesan ketika mental miskin yang mendominasi pikiran saya, ya saya selamanya miskin. Saya banyak belajar. Jadi sikap, artinya pola pikir. Salah satu katanya kalau mindset itu seperti magnet katanya. Pikiran itu seperti magnet. Besi berani. Sesuatu yang tidak kelihatan, ya sikap itu tadi masuk 95%. Sesuatu yang tidak kelihatan tapi justru pengaruhnya sangat besar untuk menjadi seseorang itu sukses atau gagal, kaya atau miskin. Jadi mental miskin menarik hal-hal yang berhubungan dengan kemiskinan, punya mental kaya menarik hal-hal yang berhubungan dengan kekayaan, positif dan negatif. Itulah kenapa ini harus siapapun, dan saya sangat meyakini ya tidak penting ya, saya baru percaya saat ini bahwa tidak penting kondisi kita saat ini, tidak masalah kondisi kita saat ini berada dalam miskin, pendidikan tidak tinggi, pengalaman tidak punya, semuanya serba amin asal kita punya mental kaya. Yakin ketika kita bertemu dengan sebuah peluang kemudian kita manfaat, kita pasti bisa kaya. Dan itu sudah saya rasakan sampai saat ini, walaupun memang kalau dilihat dari pencapaian saya belum titanium, saya belum crown, 2 tangga lagi di 3i Network. Tapi buat saya pribadi pencapaian platinum dan istri saya gold agency ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang sudah merubah 180 derajat kehidupan pribadi saya, kehidupan keluarga saya. Nah, salah satu yang saya lakukan adalah bagaimana saya mau merubah mental miskin yang saya miliki di 5 tahun yang lalu diganti dengan mental kaya. Nah, ini Pak Fran dan Western. Nah, ini lingkaran kemiskinan. Lingkaran kemiskinan itu selalu apa? Pengetahuan rendah. Kemudian semuanya berhubungan dengan sesuatu yang rendah, daya beli, pendidikan dan informasinya rendah, pendapatannya rendah, kinerjanya rendah, status gizinya rendah, kesehatannya rendah, produksinya rendah, mapan prasarana dan sebagainya rendah, konsumsinya rendah, tabungan juga rendah. Ini. Jadi miskin itu selalu dikelilingi dengan hal-hal yang rendah, dan itulah di 5 tahun yang lalu. Semuanya kesehatan nggak pernah diurus, makanan nggak pernah diurus, gizi nggak pernah diurus, semuanya serba ada di titik yang rendah. Apalagi yang terakhir tabungan, nggak pernah saya punya tabungan banyak. Dan inilah 85% ya, masyarakat kita, di orang-orang yang ada di sekeliling kita itu berada dalam di sini. Dan anehnya mereka tidak, ketika ditanya mau nggak berubah jadi orang kaya, mau nggak berubah jadi orang sukses, mau, tetapi mereka tidak mau merubah mental. Ketika hanya kemauan dan mentalnya tidak berubah, ya tidak, perubahan itu tidak akan pernah terjadi. Nah, ini dulu Bapak dan Ibu, teman-teman, Pak Fran, Bu Esther, dan Bapak dan Ibu yang sedang nonton di live Zoom. Dan inilah sebelum di 5 tahun yang lalu, ketika saya berjuang. Ya, saya keliling kemana-mana dengan motor Vega tahun 2004. Ya, saya Bapak dan Ibu bisa lihat di slide, walaupun ya saat itu saya tidak punya kamera bagus, tidak banyak aktivitas saya yang bisa saya dokumentasikan karena saya nggak punya kamera bagus saat itu, ya. Tapi salah satu yang bisa saya dokumen itu ini, ya. Saya keliling jualan telur asin dengan motor Vega yang sudah 4 tahun nggak bisa saya perpanjang pajaknya. 5 tahun kalau dipikir secara logika, kalau dilihat dari logika, 4 tahun kemudian motor Vega yang tadinya kemana-mana keliling dengan motor Vega kemudian bisa memiliki sebuah kendaraan HRV, New HRV. Kira-kira kalau dinilai dari logika masuk akal apa enggak? Enggak akan masuk akal. Bahkan saya sendiri pun sampai saat ini masih bener nggak percaya, masih nggak percaya. Oh ya, ini Tiswanto bener nggak sih punya mobil HRV? Ya. Ini bener nggak sih kalau keluarga jalan-jalan naik mobil itu masih seperti mimpi gitu Bapak. Tapi oh ya,
Ternyata ketika saya bangun pagi, oh mobil masih nongkrong, masih ada di depan rumah. Oh ya, anak itu saya masih ada. Artinya saya hidup dalam alam nyata yang seolah-olah seperti mimpi. Kenapa? Karena begitu cepat perubahannya. Dan ini tidak akan bisa berubah cepat kalau mental kita tidak segera dirubah secara ekstrim. Dan perubahan masa transisi dari perubahan mental miskin ke mental kaya itulah yang tidak semua orang mau, Pak. Bukan semua orang mampu. Semua orang mampu, tapi tidak semua orang mau. Dan saya salah satu yang punya kemauan. Kemampuan menyusul, ketika kemauan yang dikedepankan, saya yakin kemampuan pasti akan saya dapatkan. Jadi ini sebelum dan sesudah ketika saya memiliki mental miskin. Nah, inilah titik balik ketika saya mulai menikmati puluhan juta setiap bulan. Dari 3i Network setelah 2 tahun. Desember 2016, bonus goal pertama saya 28 juta. Masuk rekening, sudah pasti. Ya. Masuk rekening. Ini bulan Desember. Kemudian ini setiap bulan puluhan juta. Ini teman-teman bisa lihat. Satu angka yang sangat luar biasa, bahkan ini ya sedikit lagi kemarin pas di bulan Februari, sebenarnya Februari itu titanium kurang 40 jutaan lagi, cuma ya karena kondisi global ya ada pandemi COVID-19 akhirnya tertunda. Tinggal 40 juta lagi saya mencapai posisi tangga ke-7 di Titanium Agency. Tapi nggak apa-apa, ini semoga tertunda. Tapi paling tidak saya bisa bertahan di platinum dengan kondisi ya saat ini juga ini sudah sangat luar biasa. Nah nih, apa yang bisa seperti itu Bapak dan Ibu, teman-teman, Pak Pran? Saya akan berbagi sharing. Jadi kalau saya ibaratkan ini ada sebuah penggaris, ya. Ini ada katakan ini penggaris yang di sebelah kiri Bapak dan Ibu ini ada -1, -2, -3 dan seterusnya. Kalau penggaris itu kan biasanya kita kenal itu penggaris dari mulai 0 hitungnya sampai 30. Kemudian ini katakanlah di titik 0 ya. Ini ketika saya saat itu atau Bapak dan Ibu juga bisa menempatkan di posisi ini. Dan di sini di sebelah kanan penggaris ini mulai menghitung +1, +2, +3 sampai seterusnya dan +30. Kalau di sebelah kiri katakanlah ini hal-hal yang negatif dan di sebelah kanan adalah mewakili hal-hal yang positif. Dan kita berada di tengah-tengah saat ini. Pertanyaan yang saat ini perlu pertanyaan yang harus kita lihat dalam diri sendiri. Masalahnya saat ini kita ini berada di posisi yang mana? Jadi saya percaya dari adanya dengan hukum law of paying das. Jadi hukum untuk membayar hutang kegagalan. Ternyata gagal juga, hutang itu bukan hanya nominal uang, ya, tapi ternyata gagalan juga kita bisa menghutang. Nah, berapa banyak di antara kita yang punya hutang kegagalan? Saya di 5 tahun yang lalu ketika belum tahu ilmu ini, teman-teman semuanya, saya ini posisi jadi melambangkan begini, ketika kita masih punya hal negatif itu dalam tanda kutip tidak harus identik dengan satu tindakan kriminal. Tapi hal-hal yang melemahkan mental kita, hal-hal yang melemahkan pikiran kita itu identik dengan negatif. Ketika malas, ketika berpikir nggak bisa, ketika berpikir, wah saya kayaknya tidak mampu dan sebagainya, itu negatif. Atau hal-hal negatif yang kita lakukan, ini akan menjauhkan kepada hal-hal yang positif. Atau katakanlah kalau misalkan di sebelah kiri ini gagal, ini sukses. Jadi ini praktis yang bisa menilai itu diri kita. Yang bisa apakah kita akan sampai di kemudian mulai menghitung 1, 2, dan 3 atau kita makin menjauh ke wilayah sukses. Jadi kalau di sebelah kanan ini melambangkan positif dan wilayah sukses, kemudian di sebelah kiri ini melambangkan negatif dan wilayah gagal, pertanyaan kita di mana saat ini? Apakah kita berada di -1, -2, -3 atau bahkan mungkin -10, 15 atau 30, sehingga untuk mencapai titik 0 saja ini butuh perjuangan yang sangat dahsyat. Nah, ketika siapapun yang bisa mencapai posisi titik 0, dia baru menghitung +1, +2. Lah ini nggak sukses, mulai dari naik posisi, mulai dikasih kemudahan dan sebagainya.
Nah, saya mempercayai setiap hal-hal negatif dalam tanda kutip bukan sesuatu yang tidak harus identik dengan kriminal, kalau itu sudah pasti. Setiap hal negatif dari pola pikir yang dipikirkan oleh kita, ini akan menghasilkan hal-hal negatif dan dia akan menjauh dengan sukses. Ketika hal-hal positif yang mendomani berarti kita akan semakin ke sini. Jadi gampang sebenarnya. Ketika kita mau sukses, berarti hilangkanlah hal-hal negatif. Apapun itu. Kenapa? Karena untuk mendekati supaya kita berada di titik nol, kemudian mulai menghitung 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan saya meyakini betul siapapun orang-orang yang sudah sangat sukses, para crown-crown kita, mereka sudah sangat sedikit punya hutang kegagalannya. Mereka sudah dibayar di sini. Mereka punya pikiran yang sangat positif. Makanya saya sering merasakan ketika dekat dengan orang sukses itu hawanya adem. Auranya senang, auranya enak. Kenapa? Karena mereka selalu yang mendominasi pikiran-pikiran mereka, yang mendominasi hidup mereka adalah hal-hal yang positif. Beda ketika berdekatan dengan orang yang gagal, mohon maaf. Kadang kita duduk, ngobrol aja nggak nyaman. Gitu. Nah, inilah. Nah, ketika udah mungkin pencapaian crown, ya berarti mereka sudah plusnya udah plus 15 atau mungkin udah plus 20. Nah, sementara kita ini yang tahu kita berada di plus mana, di posisi di mana adalah diri kita pribadi. Jadi, ya semakin kita berpikir negatif, melakukan hal-hal negatif, kita akan semakin menjauh ke arah sukses, ke arah hal-hal yang positif. Artinya ketika kita membuat hal-hal yang negatif, kita sedang membuat hutang gagal. Ketika kita melakukan hal-hal yang positif, kita sedang membayar hutang kegagalan itu. Itu Pak Fran. Ini saya lanjut sedikit. Nah, mengapa orang kaya menjadi lebih kaya dan orang miskin menjadi lebih miskin? Nah, ini saya terjadi. Ya ini karena paradigma itu menentukan tanggung jawab. Kita banyak sekali ya. Kadang suka ngobrol sama teman-teman, kenapa ya orang kaya kok makin kaya? Orang miskin kok makin miskin? Nah, itu salah satunya bahwa orang kaya, orang sukses, orang kaya itu mereka menarik hal-hal yang bagus, orang miskin menarik hal-hal yang negatif. Artinya ya itu tadi, jadinya orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Dan yang paling menentukan ini juga salah satu paradigma menentukan tanggung jawab. Nah, ini faktanya teman-teman semuanya. Hanya 17% orang yang mau punya tanggung jawab. Jadi dari sekian ini sudah survei, hanya sekitar 17% yang mereka punya tanggung jawab terhadap mental yang mereka miliki. Dan selebihnya ini enggak ya. 63% faktanya tidak punya tanggung jawab terhadap apa-apa yang dia putuskan. Jadi memutuskannya itu hanya sekedar oh ya saya berbicara. Tapi dia tidak mau tanggung jawab terhadap apa yang sudah ia putuskan. Setiap orang ketika ditanya, mau nggak sukses? Mau. Mau nggak kaya? Mau. Mau nggak naik posisi? Mau. Tetapi mereka tidak punya tanggung jawab, tidak melakukan action terhadap ucapannya. Nah, inilah yang menjadi pembeda antara orang sukses dan orang gagal. Inilah yang menjadi pembeda antara orang miskin dan orang kaya. Dan itu di 5 tahun lalu saya lakukan itu Bapak dan Ibu. Saya tidak mau. Saya bosan miskin. Saya tidak mau jadi orang gagal. Saya ingin sebuah perubahan. Saya melakukan hal-hal yang ekstrim. Ya, saya melakukan hal-hal yang tidak masuk logika saya. Nggak masalah. Yang penting saya judulnya pengen sukses. Dan bukti, ya faktanya, alhamdulillah perubahan demi perubahan yang ke arah lebih baik itu bisa saya alami. Ya. Dan ini Bapak dan Ibu, 20%-nya ini sengaja merusak. Nah ini tinggal Bapak tadi di depan. Tinggal kita itu berada di kelompok yang mana. Apakah di kelompok yang tidak punya tanggung jawab? Apakah di kelompok yang punya tanggung jawab? Atau di kelompok yang memang sengaja merusak? Ya, ini, jadi begitu banyak orang-orang yang pengen sukses, begitu banyak orang-orang yang pengen berubah jauh lebih baik, tapi secara tidak sadar mereka justru merusak. Merusak ini ada dua, dirusak oleh diri sendiri, juga dirusak oleh orang-orang yang berada di sekitar. Bagaimana cara merusaknya? Melemahkan mental kita. Oh nggak bisa, kamu kan tadi seperti Pak Fran bilang,
nggak bisa, kamu kan keturunannya orang miskin malah bisa sukses. Oh nggak bisa, kamu kan pengalamannya nggak ada, kamu kan nggak punya modal, kamu kan pendidikannya nggak tinggi, kamu bla bla bla. Hal-hal yang melemahkan itulah yang akhirnya merusak, dan itu akan tertanam di mental kita, dan kita benar-benar tidak akan pernah menjadi berubah. Dan itu saya dulu. Makanya ketika saya tahu bahwa ilmu ini, saya bentengi pikiran saya. Kata orang sukses, pasti kalau pengen sukses, jangan nonton TV. Wah, saya senang nonton TV. Saya paling suka nonton TV, apalagi saya punya favorit nonton ini apa tuh di GP ya, motor GP. Wah, tuh kalau jam 2 malam itu saya bela-belain tidurnya pagi, tengah malam saya bangun hanya untuk nonton TV, nonton motor GP. Yang menang favorit saya, misalkan Daniel Pedro, saya senang. Padahal ketika dia menang saya nggak dapat apa-apa. Ketika saya tahu ilmu sukses, masih kalau pengen sukses salah satunya, coba jangan nonton TV. Karena TV itu merusak mental. Apa iya ya? Logika saya nggak masuk, tapi karena yang ngomong orang sukses, saya mencoba. Dan sampai hari ini, saya tidak punya TV. TV-nya TV jadul, TV rusak, yang kalau dilihat pun nggak bisa kelihatan gambarnya. Emang nggak bisa beli, Mas Nis? Bisa. Dengan penghasilan saya saat ini, saya bisa beli TV yang besar. Tapi saya mau menjaga mental saya menjadi mental orang-orang sukses. Begitupun saya pengen juga menjaga mental-mental anak-anak saya. Karena nggak ada TV pun sekarang, media sosial, internet dan sebagainya itu sudah sangat merusak kalau kita nggak pintar-pintar pilih media informasi. Ini teman-teman semuanya yang membuat yang tanpa kita sadari mental miskin kita, mental kaya kita, mental sukses kita dengan sengaja dirusak oleh diri sendiri dan dengan sengaja membiarkan orang lain merusak mental kita. Inilah yang saya maksud dengan revolusi mental. Kalau kita mau berubah, segera revolusi mental kita. Nah, ini biasa tragedi dalam bisnis, Bapak dan Ibu. Ya, jika dikerjakan, ya, ini jika dikerjakan ya tanpa arah, tanpa tujuan, tanpa makna, kita berputar-putar aja di sini. Tidak akan pernah jadi sebuah perubahan. Pengen sukses, pengen berhasil, pengen segalanya, tapi kita terus berjalan di tempat. Mental kita nggak mau dibenahi, sikap kita nggak mau dibenahi. Kita dibiarkan, pikiran kita dibiarkan dikuasai oleh hal-hal yang negatif dalam tanda kutip. Karena tadi hukumnya adalah upaya yang saya percaya ketika saya melakukan, mengucapkan, kemudian berpikir, mengucapkan, melakukan hal-hal yang negatif, itu akan mengurangi jatah sukses saya. Nah, makanya saya berusaha sebisa mungkin untuk menjaga itu. Saya tidak mau diam di tempat, saya tidak mau tidak terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Makanya saya selalu menjaga mental saya. Nah ini, jadi tanggung jawab itu menentukan apa? Cara kita berpikir, cara kita menilai, cara kita bersikap, cara kita berbicara, cara kita mengambil keputusan. Kemudian yang terakhir, ini akan menentukan bagaimana cara kita bertindak. Berpikir kita miskin, berarti kita menilai sesuatu itu dari hal-hal yang melemahkan. Dan sikap kita juga pasti, ucapan kita pasti ke sana. Bicara kita pasti ke sana. Dan akhirnya keputusan yang kita ambil pun akan mempengaruhi tindakan kita mewakili hal-hal yang membuat kita miskin. Begitu juga sebaliknya ketika kita berpikir kaya, mental kita berpikir kaya, kita menilai dari sesuatu yang sukses, sikap kita sukses, bicara kita positif, hal-hal keputusan yang kita ambil positif, kita melakukan hal negatif yang positif, pasti hasilnya pun akan positif. Nah ini kenapa orang-orang sukses, para motivator hebat, mereka selalu bilang bahwa sukses ditentukan 5% skill, 95% sikap. Skill bisa kita lihat dengan mata kita, tapi sikap tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang kita. Sikap hanya bisa dirasa. Kemudian menjelma menjadi sebuah ucapan, pikiran, ucapan, tindakan yang akhirnya akan menentukan apa yang kita capai saat ini. Itu Bapak dan Ibu ya. Hasil yang kita dapatkan saat ini. Ya, terutama di bisnis ini ya,
ya, di bisnis kita yang kita jalankan yang sangat dahsyat ini, bisnis 3 Network adalah bisnis jaringan. Ini juga bisnis yang baru saya pelajari, tetapi saya maksimal belajarnya, ya, saya maksimal bagaimana saya belajar dari bisnis ini, karena saya menyadari betul saya tidak punya pengalaman apapun di dunia networking, makanya saya belajar dan saya mencoba mengikuti orang-orang yang sudah membuktikan kesuksesannya. Ya, begitu banyak di sekitar kita orang-orang yang hebat dalam berteori, yang hebat dalam berkata-kata. Tapi prinsip saya adalah saya akan mengikuti cara-cara orang yang sudah mengikuti, cara-cara orang yang sudah membuktikan kesuksesannya. Sehebat apapun dia berbicara, kalau dia masih belum ada bukti, ya mohon maaf, satu enggak dulu. Karena saya punya prinsip, satu bukti mengalahkan 1000 teori. Aduh. Jadi sekarang bukan soal berapa orang yang ada di jaringan kita, ya, bukan berapa, tapi berapa banyak orang yang terlatih dan terdidik di jaringan yang sudah kita bentuk, yang mereka itu bisa mengikuti sistem. Itulah aset yang kita bangun yang akhirnya akan membuat kita ini besar. Masalahnya untuk melatih mitra-mitra kita, melatih tim-tim kita untuk dia ada dalam on system. Ini juga butuh energi positif yang sangat besar. Kalau kita hanya berpandai berteori, kita hanya pandai menyuruh, kita hanya pandai memerintah, ya, sementara kita tidak melakukan, ya kembali lagi bisnis ini, kata mentor saya, bisnis ini adalah bisnis networking itu hanya dua kekuatan benang merahnya, edifikasi dan duplikasi. Artinya edifikasi pasti teman-teman sudah pada tahu, mengangkat, mempromosikan, ya, menceritakan hal-hal yang baik, orang-orang sukses dan sebagainya. Tapi yang penting adalah duplikasi. Ketika hal-hal baik, hal-hal jelek, ini pun akan diikuti, akan diduplikasi. Makanya ini bisnis yang unik kalau saya pikir. Bisnis dahsyat, bisnis unik, hasilnya dahsyat. Bagaimana kita dituntut untuk bisa menjadi seorang leader yang tidak memerintah, yang bisa punya kemampuan menyuruh, tetapi tanpa harus memerintah. Ini luar biasa, dahsyat. Makanya orang-orang yang bisa sukses di bisnis ini adalah mereka orang-orang yang dahsyat, orang-orang udah teruji, udah pasti. Karena mereka mempunyai kemampuan, ya bagaimana mereka bisa menyuruh tanpa harus memerintah. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita terus melakukan terus melakukan perubahan secara diri pribadi, kemudian diikuti oleh tim-tim kita, diikuti oleh mitra-mitra kita. Kita selalu on system. Bagaimana mungkin mitra akan mengikuti kita ketika kitanya kemudian tidak punya integritas. Nah, ini salah satu yang harus kita miliki adalah integritas yang tinggi. Ini Bapak dan Ibu, pencapaian luar biasa. Hal yang dulu mustahil di 5 tahun yang lalu. Saya dengan istri saya gol agensi, saya platinum. Mei 2020, saya mitra 27.000, sekarang platinum. Di masa COVID saya sudah membuktikan bahwa 3 bulan saya nggak ngapa-ngapain, tidak kemana-mana, ya, karena keadaan nyaris diam di rumah. Tetapi alhamdulillah penghasilan stabil, posisi stabil, omset turun betul. Tapi ini hebatnya. Nanti buat teman-teman yang belum paham marketing plan ini harus belajar memahami marketing plan 3i Network. Justru dengan saat inilah marketing plan 3i Network itu teruji. Omset boleh turun, tapi bonus bisa naik. Kok bisa gitu? Nah, logikanya kalau di konvensional atau bisnis yang lain, ketika omsetnya turun, profit pasti turun. Tapi justru ketika di sini omset turun, asal mempertahankan posisi bisa naik bonusnya. Kenapa? Karena dihitung dari jumlah pembagi. Ini luar biasa. Ini yang membuat saya semakin yakin bahwa 3i Network itu luar biasa. 3i Network itu adalah sebuah anugerah buat siapapun, ya, yang anugerah yang luar biasa, yang benar-benar kalau dikerjakan secara serius, tidak butuh waktu lama, tidak butuh modal besar, tapi benar-benar bisa menghasilkan hasil yang sangat luar biasa. Ini dahsyat. Nah, ini pencapaian Bapak dan Ibu 5 tahun yang lalu ketika saya masih
kontrak, ini rumah kontrakan saya yang lama. Ya, kemudian 5 tahun, 4 tahun kemudian saya bisa beli rumah di sini. Nah ini anak-anak saya, ya, yang sekarang sudah alhamdulillah, anak pertama saya sudah kuliah di sebuah perguruan tinggi yang cukup ternama di Bandung, swasta. Kemudian ya perubahan yang sangat luar biasa yang terjadi pada diri saya dan keluarga. Inilah yang membuat saya tidak akan pernah berhenti untuk terus menjalankan bisnis 3i Network, untuk terus merubah kehidupan banyak orang supaya mereka kehidupannya jauh lebih baik. Kenapa? Karena kata Zig Ziglar bahwa orang paling miskin itu adalah bukan orang yang banyak uangnya, bukan orang yang tidak sekolah, tapi orang yang paling miskin adalah orang yang tidak punya impian. Bisnis ini hanya perlu impian. Impian seperti apa nanti Bapak dan Ibu teman-teman bisa belajar ke leadernya masing-masing. Yang jelas ketika Anda masih memiliki impian, Anda bisa menjadi peluang orang sukses dan orang kaya. Kita adalah penentu nasib diri sendiri. Saya dulu salah satu orang yang tidak percaya ketika ada ustadz yang bilang bahwa Tuhan akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak merubahnya. Saya nyaris tidak percaya. Karena saya merantau 20 tahun, kehidupan saya semakin ke bawah. Tapi hari ini, saya benar-benar percaya bahwa kita adalah penentu dari nasib diri sendiri. Bahwa siapapun yang meyakini dirinya berubah, kemudian melakukannya, pasti nasibnya akan berubah. Dan 3i Network adalah salah satu jalan untuk siapapun yang bisa merubah nasibnya jauh lebih baik dari keadaan saat ini. Mungkin hanya itu Pak Frans yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat materi yang sedikit ini atau sharing di siang hari ini. Terima kasih Pak Frans. Baik, ya luar biasa sekali ya Bu Esther ya. Pak Tiswanto sudah menyampaikan satu materi yang menurut saya sangat penting sekali. Karena betul banget Pak Tiswanto, banyak orang ingin berubah hidupnya ketika ditanya mau sukses nggak, mau ya kan. Ada nih penghasilan bisa ya dari rumah aja, gampang dikerjakan, tapi 1001 alasan ya, tidak siap sebenarnya. Padahal di luar sana, di luar bisnis 3i sebenarnya jauh lebih sulit. Ya, tapi entah kenapa melihatnya mungkin berbeda begitu ya. Mungkin karena memang belum siap mentalnya. Bagaimana Bu Esther? Mungkin ada tanggapan? Ya, baik Pak Frans, ini dahsyat banget ya siang ini kita dapat ilmu baru dari Pak Tiswanto ya, bukan hanya sebuah teori tapi sesuatu yang sudah dialami ya. Dan Pak Tiswanto juga bisa memberikan tadi penjelasan tentang mindset ya. Mindset itu penting sekali, sikap ya, karena kita melihat bahwa kalau menjalankan bisnis ini ya yang mau sukses sih banyak ya Pak ya, tapi mengambil tanggung jawab dan membangun sikapnya itu yang orang masih suksesnya mau Pak, tapi berprosesnya nggak mau. Nah Pak Tiswanto mungkin bisa sharing juga bagaimana kan ini nggak mudah Pak untuk membangun sebuah mindset ya dari revolusi mindset yang miskin ke kaya ini tentunya butuh proses yang panjang. Nah, bagaimana Pak Tiswanto dalam menjalankan bisnis 3i Networks ini mulai proses itu rasanya gimana tuh Pak? Ya dulu ketika ya saya juga jujur saya berat juga ya. Saya juga mengawali bisnis ini dengan keadaan yang sangat ekstrim lah. Cuma itu tadi salah satu yang membuat saya tidak berhenti saat itu saya ikut di sebuah acara ya Pak Afrial. Nah, di selesai acara Pak Afrial, saat itu saya benar-benar baru mulai. Kemudian saya mencari waktu untuk bisa bersalaman dengan beliau, karena saat itu masih untuk salaman aja susah, karena saya menyadari baru mulai. Dan ketika ada kesempatan saya bisa bertanya dengan beliau, akhirnya saya tanyakan ke Pak Afrial saat itu yang posisi masih gue lagi sih. Pak Afrial, karena sepanjang saya mengikuti acara beliau ini saya melihat wah ini luar biasa Pak Afrial. Ya saat itu memang sosoknya masih belum, mohon maaf ini fisiknya masih belum seperti sekarang ya. Sekarang udah gagah, udah keren. Ya dulu masih biasa lah ya. Kulitnya juga masih belum putih, belum bersih seperti sekarang. Ya. Tapi saya melihat, wah ini orang luar biasa hebat. Sepanjang acara ini buat saya
ini masuk semua. Saya melihat, saya akhirnya timbul satu kesimpulan bahwa ini saya harus bisa seperti orang ini dalam hati. Nah, terus setelah selesai saya ngomong, Pak, saya bisa nggak seperti Pak Frial ya, seperti Bapak, bisa sukses seperti ini. Nah, sebelum kenalan, akhirnya beliau bilang, oh bisa Pak Tis. Caranya gimana Pak? Ya Pak Tis, cukup ikuti aja di setiap pertemuan 3A Network yang ada. Entah itu acara BOP, training, pokoknya setiap pertemuan yang berhubungan dengan 3A. Saya pikir, oh ada lagi nggak Pak? Nggak ada, itu aja dulu Pak Tis. Nah itulah kata-kata pertama yang selalu saya ingat Pak. Makanya sejak saat itu saya tidak pernah meninggalkan sekalipun acara-acara yang ada di 3A Network. BOP, ya saat itu ya, karena waktu kita belum seperti ini. BOP, ya waktu itu BOP, ya BOP kantor, acara-acara kantor, ya home sharing juga belum mengenal, hanya ada apalagi kalau training, saya selalu ikut. Nah rupanya disitulah di setiap pertemuan itu banyak hal yang saya dapatkan. Akhirnya dari pertemuan-pertemuan itu banyak testimoni, banyak yang memotivasi, banyak ilmu-ilmu, kemudian ya secara tidak langsung bisa saya serap, kemudian saya terapkan, kemudian perlahan-lahan apa yang saya dapat dari pertemuan itu kemudian saya alami, dan apa yang saya alami kemudian saya ceritakan kepada setiap orang yang saya temui, setiap mitra yang saya temui. Dan inilah yang terjadi saat ini gitu Bu Esther. Dan kalau hari ini berarti karena memang kondisi yang membuat kita tidak bisa ketemu atau ikut belajar secara offline, maka Zoom adalah salah satu cara media untuk kita belajar. Jadi pesan buat teman-teman, jangan pernah tinggalkan media Zoom ini untuk belajar. Nah sekarang kalau kita mau meninggalkan media Zoom, mau belajar di mana lagi? Ketemu nggak bisa, interaktif nggak bisa. Kita baca, kadang orang baca males. Ya sekarang kalau pengen sukses, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah mengikuti cara Zoom in, ya salah Zoom. Jadi kalau memang mau sukses, ya jangan pernah alasan nggak ada kuota, susah kuota dan sebagainya. Jadi ikuti terus acara-acara seperti ini, saya yakin makin lama mental kita akan semakin berubah, akhirnya kita bisa mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang kita harapkan. Begitu Bu Esther. Ya baik Pak Tiswanto. Jadi intinya teman-teman luar biasa ya proses yang dialami oleh Pak Tiswanto ini dilalui bukan instan ya, tapi dilalui dari pertemuan ke pertemuan, menghadiri pertemuan BOP dan juga mengikuti training-training tentunya juga terus ada dalam sebuah sistem yang akan memfasilitasi untuk kita juga, karena setiap ilmu-ilmu yang kita dapatkan pasti akan membuat mindset kita berubah. Nah, bagaimana tanggapannya Pak Frans nih? Ya, saya setuju semua ya dengan apa yang disampaikan Pak Tiswanto tadi ya, karena memang perubahan itu memang harus dari dalam diri kita. Dan kalau bicara hal yang teknis seperti cara presentasi, marketing plan itu sebenarnya bisa dengan mudah dikuasai dalam waktu singkat, tapi perubahan diri, sikap, karakter, kepribadian, cara berpikir, mindset ya itu yang memang perlu berjuang dari dalam ya. Tapi memang itu semua tergantung bagaimana yang tadi Pak Tis sampaikan, ya Tuhan juga nggak bisa rubah kita kalau kita nggak mau berubah. Itu saya setuju sekali. Ya, betul. Tapi juga mungkin kita berikan kesempatan bagi teman-teman yang ingin bertanya ya. Siapa tahu teman-teman udah pengen interaksi dengan Pak Tis. Tadi Pak Tis bilang ya media Zoom inilah salah satu cara kita berinteraksi saat ini ya. Dan bukan cuma 3A Network yang pakai ya. Kalau teman-teman nonton TV apapun itu ya, stasiun TV nasional juga mereka pakai juga Zoom seperti itu ya. Jadi bagi teman-teman dimanapun berada ya, para agent atau para agent baru, mungkin juga masih nasabah atau pemegang polis yang ingin bertanya seputar materi hari ini ya dengan Pak Tiswanto, yaitu revolusi mental. Ya, silakan tinggalkan pesan pertanyaannya seperti apa. Mungkin akan coba dibantu dibacakan ya. Mungkin akan disaring terlebih dahulu. Sebelumnya bisa juga menyampaikan siapa namanya dan dari kota mana nih, supaya kita bisa bacakan secara jelas ya. Sudah ada satu pertanyaan nih Pak Frans. Boleh, silakan Bu Esther. Ya, dari Bu Nunung ya, Nunung nggak tahu di mana. Teman-teman kalau mau bertanya, silakan tulis nama, kemudian lokasi di mana bila perlu posisinya juga ya.
kalau ada posisi. Nah, bagaimana membangun kepercayaan dari menjelaskan ke Calmit? Bagaimana cara membangun kepercayaan, Pak? Oke, membangun kepercayaan diri. Membangun kepercayaan diri atau membangun kepercayaan diri kepada calon mitra? Ya. Kepercayaan diri, ya. Bagaimana membangun kepercayaan diri supaya bisa menjelaskan ke calon mitra, begitu maksudnya? Ya, oke. Terima kasih pertanyaannya ya. Semoga ini kadang ya, karena kalau pertanyaan ini berarti kan bukan kayak nggak matematika 1+1=2, artinya tidak pas sesuai dengan apa ya yang dimaui, karena ini situasional sebenarnya. Tapi yang paling penting kalau yang saya pahami bahwa bisnis ini adalah bisnis networking, bisnis network marketing. Bisnis kita itu tidak jualan produk yang kelihatan, jadi butuh kepercayaan yang sangat tinggi terhadap calon mitra. Nah, tentunya itu butuh integritas yang sangat tinggi ya. Makanya kadang kalau kita melakukan kesalahan sedikit pun ini tidak bisa untuk di sini. Makanya kurangi sekecil mungkin kita misalkan menutupi hal-hal yang harus calon mitra ketahui. Contoh misalkan mulai dari produk, ya, mulai dari marketing plan, kemudian mulai dari cara. Ya kita semuanya supaya calon mitra itu paham, oh ya 3i Network ini adalah produknya investasi unit link. Konsepnya, caranya adalah dengan dibahaskan dengan kemitraan bersama nasabah, get nasabah. Oh ini perusahaannya adalah perusahaan asuransi dan sebagainya. Jadi sampaikanlah faktanya. Kalaupun nanti mereka memutuskan nggak mau, ya nggak masalah. Cari lagi yang lain. Ketemu nggak? Pasti ketemu, nggak mungkin nggak. Karena setiap ajakan, itu tadi kembali lagi ke hukum alam. Setiap ajakan pasti ada yang ikut. Orang ngajak bunuh diri aja ada yang ikut. Orang ngajak sesat ada yang ikut. Masa kita mau ngajak orang investasi nggak ada yang ikut? Kan begitu. Ya, artinya ya kita sampaikan hal yang benar kepada calon mitra dengan cara kita belajar supaya kita menyampaikannya itu adalah hal-hal yang benar. Jangan menutupi apapun ke calon mitra sehingga nanti akan timbul masalah selanjutnya. Kalau calon mitra itu nggak mau, ya abaikan, next lagi. Orang kita masih banyak di luar sana calon mitra yang bisa ngantri, kita aja yang belum nemu. Gitu mungkin Bu Nunung ya, semoga bisa menjawab. Yang paling penting ya kita harus kita punya impian yang kuat sehingga penolakan itu tidak akan berdampak terhadap impian kita. Yes. Luar biasa, punya impian yang kuat ya. Jadi penolakan itu pasti akan mental sendiri ya Pak Tiswanto ya. Betul, Esther. Oke. Ya, baik. Terima kasih Pak Tiswanto. Ada lagi Pak Frans yang mau dibacakan? Ya, tadi ada pertanyaan, tapi saya rasa jawabannya baru saja disampaikan Pak Tiswanto ya, harus punya impian yang besar gitu ya. Ya, pertanyaan itu datang dari Pak Adi ya, bagaimana merawat mindset yang terus-menerus positive thinking, tipnya yang dilakukan Pak Tiswanto. Ya tapi tadi saya rasa sudah menjadi jawabannya. Punya impian yang besar. Oke. Dan Pak Tiswanto, bagaimana kita sudah punya mindsetnya nih Pak? Kita sudah punya mindset, kita sudah mulai membangun karakter diri kita, sikap yang tepat. Selanjutnya adalah tahap duplikasi. Bagaimana kita bisa mulai membangun atau mentransfer. Ya mungkin Pak Tiswanto punya pengalaman tertentu yang mungkin boleh dijadikan contoh bagaimana kita bisa mentransfer proses tersebut ke tim kita ketika kita sudah mulai kebangun nih, sudah mulai punya impian ya kan, sudah mulai punya sikap, lalu ingin mencoba juga membangun tim agar tim memiliki sikap dan impian yang tepat. Bagaimana Pak? Mungkin ada contohnya Pak, pengalaman pribadi, silakan. Oke, terima kasih Pak. Nah, ini setelah kita punya mindset, kemudian kita sudah merasakan hasil dari mindset yang kita lakukan, ya kembali lagi, bisnis ini adalah bisnis tim, makanya kita harus membentuk tim, gitu kan. Nah, kemudian ya kembali ke awal lagi ketika kita mendatangi pertemuan secara berkala, ketika kita sudah mencapai hasil dari apa yang kita lakukan dengan datang di pertemuan, berarti hal selanjutnya adalah bagaimana kita membuat pertemuan. Membuat satu pertemuan yang diikuti oleh mitra-mitra kita. Tentunya kalau sama sekarang kan ada WhatsApp, ya grup WhatsApp, grup Messenger dan lain. Ya kita bikin grup, kemudian kita kasih jadwal rutin. Ini pertemuan hari ini apa, hari ini apa, hari ini apa, hari ini apa. Ya masalah mereka mau ikut dan enggak juga nggak apa-apa. Yang penting kita sebagai leader
ya sebagai orang yang sudah merasakan hasilnya, kita mau mitra itu tahu, tim itu tahu bahwa kita ada fasilitas untuk belajar loh setiap hari ini, setiap malam ini, malam ini. Dan itu saya lakukan terus secara berkala, Pak Fran. Jadi ketika belum ada pandemi, ya, jadi itu saya rutin satu minggu itu ada jadwal, jadi ada jadwal home meetingnya, ada jadwal home prospeknya, ada jadwal BOP-nya. Itu terus berkala. Kemudian ada jadwal BOP yang skala sedang, pinggiran, nanti disatukan per 3 bulan, 4 bulan sekali kita bikin BOP besar. Nah, itu saat itu. Nah, kalau sekarang ya hanya tadi, karena ya bisa dilakukan hanya melalui media online, virtual telepon, ya saya bikin Zoom, saya punya Zoom, ya saya juga ngadain pertemuan untuk khusus tim, ya ada BOP, ada training online, dan itu adalah salah satu bagaimana kita bisa mentransfer apa yang sudah kita dapatkan supaya mereka tahu bahwa ini loh hasil dari kita punya mindset mental kaya itu. Seperti itu Pak Frans. Oke, baik Pak Tiswanto, nggak terasa banget kita udah durasi 1 jam karena begitu menarik topik kita sore hari ini ya, siang hari ini ya, mengenai revolusi mental. Dan semuanya saya setuju banget dari awal sampai akhir. Dan memang ini proses yang nggak cuma sekali ya, tapi terus-menerus. Dan meskipun banyak sekali pertanyaan yang masuk yang kita nggak bisa bacakan semua, tapi saya baca sekilas pertanyaan-pertanyaannya sebenarnya sudah dijawab sama Pak Tiswanto tadi gitu ya. Ya, oke. Nah, cuman Pak Tiswanto, sebelum kita akhiri, boleh nggak kita Pak Tiswanto memberikan closing statement sekali lagi ya sebelum kita akhiri sesi ini Pak. Apa yang Bapak mungkin boleh sampaikan di closing statement ini Pak? Silakan Pak. Oke, siap Pak Fran. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Ya, kata-kata terakhir dari saya, selesaikanlah apa yang sudah Bapak Ibu mulai. Tuntaskanlah apa yang sudah Bapak Ibu putuskan. Dan yakin ketika Bapak Ibu sudah memutuskan untuk bergabung di program 3A Network, ketika Bapak Ibu menyelesaikannya, ketika Bapak Ibu menuntaskannya, tidak keluar dari jalurnya, kalau saya ibarat naik kereta, walaupun naiknya di gerbong paling belakang, asal Bapak Ibu tidak turun dari gerbong itu, ketika nanti lokomotif yang paling depan sampai di tujuan, begitu pula akan diikuti lokomotif yang berada atau gerbong yang berada di belakangnya. Jadi siapapun Anda, tidak masalah joinnya kapan, bergabungnya kapan, yang jelas begitu Anda menuntaskan apa yang sudah Anda putuskan, Anda menyelesaikan apa yang sudah Anda mulai, saya yakin perubahan yang jauh lebih dahsyat pasti akan Bapak Ibu nikmati. Itu Pak Frans dari saya. Ya, baik Pak Tiswanto, terima kasih. Ya, luar biasa sekali ya. Jadi teman-teman kita sudah belajar ya bagaimana membangun bisnis ini dengan sikap yang benar ya, tentunya dengan mental yang sudah diperbaharui tentunya kalau kita mau sukses. Ya, kalau masih pakai mental yang lama tentunya pasti mental di sini. Dan yang paling penting ya dari closing statement dari Pak Tis adalah menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Jangan gantung itu kan orang-orang kan pengen melihat bukti juga ya. Jadi jangan sampai kita udah semangat di awal tapi di tengah-tengahnya begitu menghadapi masalah, tantangan itu membuat kita akhirnya doer sendiri ya Pak ya. Jadi mundur ya. Jadi seorang yang tentunya menjadi sang juara adalah mampu bertahan sampai perjuangan terakhir menerima mahkota itu Crown Agency. Dahsyat sekali Pak Tis, dan silakan Pak Frans untuk memberikan juga kesimpulan terakhir sebelum kita akan menutup. Ya baik, saya rasa kita sudah dapat pelajaran yang berharga siang hari ini teman-teman semua ya. Kesimpulan saya ternyata sangat singkat. Jadi kalau kita mau dompet kita terisi hal-hal yang positif, maka mental kita harus diisi dulu dengan hal-hal yang positif. Ya, yes. Itulah solusi mental ya. Mau sukses, mentalnya sukseskan dulu. Oke, yes. Terima kasih banyak Pak Tiswanto sudah memberikan hal dahsyat ya siang hari ini, dan saya yakin 200 peserta yang hari ini hadir bahkan
saya yakin lebih ya, itu semuanya terisi ya mentalnya ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman semua bukan hanya menjadi penonton pada siang hari ini, tapi juga bisa menularkan semangatnya ke tim-timnya lagi ya, dan terus action sampai tercapai ya apa yang diimpikan Kronagensi. Baik, sampai jumpa lagi Pak Tiswanto di kesempatan berikutnya. Semoga bisa terus menginspirasi. Yes, salam Gokron Pak ya. Oke. Dan teman-teman semua, ya sudah berakhir juga acara kita, durasi kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman semua, dan mungkin jika ada kekurangan mohon maaf ya. Tapi saya yakin kita semua memetik hal-hal yang positif pada siang hari ini. Solusi mental ya Bu Esther ya. Ya, betul Pak. Iya, dan untuk itu teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada para partisipan yang ada di Zoom ya, dan juga mungkin yang nanti akan nonton siaran ulang. Mari kita bersama-sama melalui 3i Network kita bisa sukseskan diri kita, keluarga kita, dan negara kita ya, berkat bisnis ini. Saya undur diri, Frans, dan Bu Esther. Saya Esther ya, kami mengucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas kembali. Sampai ketemu hari Senin dan Minggu yang akan datang, tentunya dengan tetap optimis. Salam dahsyat luar biasa, Gokron. Gokron, oke. Menjamin hidup lebih berarti bagi kita dan orang yang kita sayangi. Melangkah bersama Sentra Asyaraya, tak lagi risaukan masa depan yang datang menjelang. Majulah bersama Sentra Asyaraya, sambut masa depan penuh bahagia. Langkahkan kaki penuh keyakinan, tetap pandang ke depan dengan hati penuh pengharapan. Sisihkan baju, bersiap untuk maju, siapkan seluruh hati, terus melayani. Melangkah bersama Sentra Asyaraya, tak lagi risaukan masa depan yang datang menjelang. Majulah bersama Sentra Asyaraya, sambut masa depan penuh bahagia. Melangkah bersama Sentra Asyaraya, tak lagi risaukan masa depan yang datang menjelang. Majulah bersama Sentra Asyaraya, sambut masa depan